Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم افتح لنا بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الميامين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada jamaah Masjid Al-Muhajirin ini. Luar biasa, di hari ke-19 ini ternyata yang sholat subuhnya masih banyak. Mudah-mudahan seperti tadi arahan dari pengurus, mudah-mudahan terus sampai setelah Ramadan pun masjid ini tetap makmur. Amin. Sementara di masjid yang lain safnya mengalami kemajuan. Makin lama makin maju. Salat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita insyaallah termasuk barisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkenankan saya dalam menyampaikan materi melalui tulisan supaya lebih komunikatif dan bisa kita bahas bersama, di mana kita akan membahas satu istilah yang sering kali diucapkan, disampaikan, bahkan di setiap hari Jumat, khutbah Jumat merupakan rukun daripada sholat Jumat, itu pasti akan membahas istilah apa? Takwa. Kita udah sama-sama tahu takwa itu apa? Khasyatullah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, yaitu takwa menjalani perintah dan menjauhi larangan Allah. Namun dalam prakteknya ternyata dua hal ini kadang-kadang tidak paralel. Ada orang yang menjalani perintah Allah, betul menjalani perintah Allah, tapi di saat yang bersamaan dia masih melakukan larangan Allah. Inilah yang kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus, karena dia hanya menjalani perintah puasa, tapi lisannya tidak dijaga, matanya tidak dijaga. Ibu, di bawah lagi ada pengajian Bu, jangan ngobrol ya. Iya, suaranya masalahnya kedengeran Bu.
Kalau nggak kedengeran, saya nggak ngomong begini ya. Ayo, kita perhatikan yang sedang dibahas ya. Arisannya nanti aja Bu, setelah ini ya. Jadi, ketika seseorang melaksanakan perintah Allah, maka diupayakan di saat yang bersamaan itu, dia berusaha menghindari daripada larangan Allah. Apa gunanya puasa manakala ketika dia melaksanakan perintah Allah, larangan Allah masih dikerjakan. Puasa-puasa bulan Ramadan kita dihebohkan oleh korupsi berjamaah sejumlah berapa? Hafal ya Pak ya. 349 triliun. Coba. Bukan hanya miliar lagi, triliun. Dan itu dilakukan oleh banyak orang. Puasa-puasa masih korupsi. Puasa-puasa masih melakukan pungli. Puasa-puasa masih melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan larangan Allah. Jadi nggak bisa takwa itu dengan satu jalan aja menjalani perintah Allah. Sementara larangan-larangan Allah masih dikerjakan. Atau sebaliknya, dia taat pada larangan Allah. Dia jaga betul larangan Allah tersebut. Tapi begitu ditanya, sholat nggak? Enggak. Puasa nggak? Enggak. Ada nggak yang begitu? Ada yang begitu? Banyak. Atau dia mengerjakannya setengah-setengah. Contoh, ada orang puasa tapi tidak sholat. Puasa tapi tidak sholat. Siapa yang penting puasa aja. Karena ini bulan Ramadan. Tapi sholat enggak. Sementara ada yang sholat tapi puasa juga enggak. Nah ini tidak bagus. Takwa itu adalah khasyatullah. Rasa khawatir kepada Allah yang diwujudkan dengan menjalankan perintah Allah, tapi di saat yang bersamaan pun dia berusaha untuk menghindarkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pentingnya takwa? Apa pentingnya? Pentingnya takwa apa? Karena dia wasiat abadi sepanjang zaman. Dari sejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu perintahnya wasiat apa? Wasiat abadi sepanjang masa. Dia wasiat abadi. Sehingga setiap khatib Jumat pun selalu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanut taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Jangan seadanya, jangan cuma setengah-setengah. Benar-benar bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum, jangan sekali-kali engkau mati kecuali kamu mati dalam keadaan muslim, pasrah diri kepada Allah, taat kepada Allah. Itu kalau ada yang mengerti tentang bahasa Arab, kata-kata wala tamutunna itu pakai nun. Nunnya bertasydid. Tasydidnya itu sakilah, berat. Artinya benar-benar jangan sampai kamu mati kecuali kamu dalam bertakwa kepada Allah. Kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pentingnya takwa? Coba kita perhatikan. Apapun ibadahnya syariat yang Allah berikan kepada kita, rata-rata ujung-ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Jadi dia merupakan tujuan bersama. Tujuan bersama. Artinya ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ujung-ujungnya ke sini. La'allakum ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina la'allakum, kesini larinya. Jadi kalau memang takwa itu adalah muara dari semua ibadah, berarti ini sesuatu yang harus kita
jaga, kita pelihara. Bagaimana cara memeliharanya? Nah, nanti saya tawarkan ada formula 5M untuk memelihara jiwa takwa. Iya. Masih mendengarkan saya? Kalau gitu mohon tidak bersandar. Duduknya jangan bersandar. Karena kalau bisa bersandar ya itu cepat pindah ke alam lain. Ya, kalau kepindah ke alam lain kita sama-sama doain ya. Bismika Allahumma. Iya. Baik. Berikutnya, apa sih pentingnya takwa? Kadang-kadang seorang berkata begini, bagaimana ya posisi saya dengan Allah? Kira-kira saya dekat nggak sih sama Allah? Apa ukurannya? Dekat atau jauh? Takwa. Jadi mengapa pentingnya takwa? Karena itu adalah mikyas lil qurbi wal bu'di 'anillah. Dia ukuran jauh atau dekatnya dengan Allah. Surat 49 ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman apa? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Ada jenis ketiga? Ada yang setengah-setengah? Enggak ada. Itu bukan ciptaan Allah. Itu ciptaan manusia sendiri. Allah jelaskan dalam ayat ini bahwa kami menciptakan dua jenis, yaitu apa? Laki-laki dan perempuan. Kalau setengah laki, setengah perempuan ada enggak? Enggak ada. Itu bukan ciptaan Allah. Itu kreasi manusia sendiri. Dan itu salah. Gitu. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Bukan untuk saling berbangga-bangga terhadap suku dan bangsanya. Bukan. Bukan untuk saling mengatakan bahwa kami adalah keluarga yang ningrat, berdarah biru. Ada darah biru? Rata-rata darah apa? Nah. Bukan untuk itu, untuk berbangga-bangga terhadap suku dan bangsa. Tidak. Tapi lita'arafu, untuk saling kenal mengenal satu sama lain. Dengan kenal satu sama lain, maka timbullah persaudaraan, timbullah kekuatan, timbullah sokong menyokong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menopang. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin satu dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan yang saling mengokohkan, menguatkan satu dengan yang lain. Bukan malah saling meruntuhkan, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Enggak. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bukan karena pangkat dan jabatan, bukan karena harta benda yang berlimpah, bukan karena kecantikan dan kegagahan, bukan karena sesuatu yang menempel di dadanya. Tidak. Tapi takwa yang merupakan ukuran daripada itu semua. Dekat atau tidaknya seseorang, mulia atau tidak mulia seseorang, ditentukan oleh apa? Takwanya. Yaitu apa? Sejauh mana dia menjalani perintah Allah dan sejauh mana dia berusaha untuk menjauhi larangan Allah. Baik. Apalagi pentingnya takwa? Biar masuk surga. Iya, betul itu. Ya. Nah, di sini kita akan bahas yaitu bahwa pentingnya takwa itu ternyata dia itu adalah khairuzad. Sebaik-baik zat. Apa zat? Inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal. Ini surat Al-Baqarah ayat 197. Allah katakan sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita semua bakal? Kita semua adalah camat. Apa camat?
Nah, kalau mau pulang kampung saja, ada yang pulang kampung nggak? Ada pulang kampung? Banyak. Bagaimana persiapannya untuk pulang kampung? Masya Allah. Apa saja kira-kira? Apa? Ini apa? Ini tangan saya, Pak. Masya Allah. Iya, iya. Iya, ini tangan saya, Pak, bukan fulus, Pak. Nah, semua dipersiapkan. Bekal itu dipersiapkan. Baik dari segi makanan, baik dari segi hadiah-hadiah yang akan kita berikan kepada saudara-saudara kita di kampung. Apalagi berkenaan dengan finansial, keuangan. Bahkan sampai kendaraannya udah disiapin. Jauh-jauh hari udah booking tiket. Apakah kereta api atau pesawat. Itu udah dipersiapkan sedemikian rupa. Nah, kita akan pulang ke kampung akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Lebih kekal, lebih baik. Masa sih yang sesuatu yang lebih baik kita nggak persiapkan sebaik-baiknya? Padahal sebaik-baik bekal itu kata Allah, takwa. Apalagi? Ternyata takwa itu adalah sebaik-baik pakaian. Surat 7 ayat 26. Kita pernah mendengar ayatnya, yaitu begini bunyinya. Walibasut taqwa. Pakaian ketakwaan. Dzalika khair. Itu lebih baik. Dalam hal ini, ulama ada dua penafsirannya tentang pakaian takwa. Satu, yaitu pakaian yang benar-benar pakaian mencerminkan bahwa dirinya itu adalah orang yang bertakwa. Fisiknya menunjukkan bahwa itu emang betul pakaian takwa. Ibu-ibu, Bu. Wah, udah nguap aja tuh ibu. Ngantuk ya, Bu. Bu, ibu kalau keluar rumah menutup aurat dengan baik, yang terlihat hanya wajah dan tangannya, berarti ibu memakai pakaian yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Bu? Tapi kalau ibu keluar rumah tidak seperti itu, berarti ibu tidak memakai pakaian yang sebaik-baiknya yang Allah sudah katakan, walibasut taqwa dzalika khair. Begitu pula ketika kita nih jamaah laki-laki, kalau ibu kan udah jelas pakaiannya pakaian hijab, menutup aurat. Nah, kalau kita ada juga perintah dari Allah, khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakailah perhiasan-perhiasan kamu, sesuatu yang berhias, rapi ketika kamu menuju masjid, ketika kamu masuk ke masjid. Bedain pakaian kamu ke masjid dengan pakaian mau olahraga. Mau olahraga ke masjid seperti orang mau olahraga, pakai celana apa namanya? Training ketat, kaosnya ketat, belakangnya macho man. Mau ke masjid apa mau ke tempat olahraga? Ayo. Sekalian Ustadz, ya nggak pakai sekalian, bedain dong. Begitu. Ada lagi ini tahun politik, masuk ke masjid pakai kaos, pilihlah saya. Lah, kok masjid dijadikan sarana politik untuk begitu? Islam itu mengatur semua aspek, baik politik, budaya, dan sebagainya. Tapi jangan politik-politik yang praktis seperti itu. Masjid itu one to all. One to all, satu untuk semua. Jangan dipaksain mata kita melihat, pilihlah saya orang yang jujur, adil. Ayo. Ini harus disampaikan. Kenapa? Karena masih banyak saudara-saudara kita nggak bisa membedakan mana masuk ke masjid dengan masuk ke tempat yang lain. Padahal walibasut taqwa dzalika khair. Makna pakaian yang kedua adalah bukan fisik, tapi apa? Hatinya. Hatinya penuh dengan jiwa takwa.
Karena ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di mana letak takwa itu?" Kata Rasulullah, "At-taqwa hahuna." At-taqwa hahuna. Takwa ini adanya di sini, di hati. Jadi cerminan perbuatan itu berasal dari hati. Kalau perbuatannya baik, itu menandakan cerminan bahwa takwanya baik pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Nabi mengatakan, "Ittaqullah haitsuma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu. Jadi kemana saja kamu berada, bawa jiwa takwa itu. Ke kantor, bawa jiwa takwa itu. Sehingga tidak menekan proyek-proyek aspal, proyek-proyek yang fiktif. Ibu-ibu, ke pasar bawa jiwa takwa nggak, Bu? Bawa jiwa takwa ke pasar. Kalau enggak apa? Enggak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Bu, udah terima THR, Bu, dari suami? Oh, belum. Ya. Terus gimana kalau nanti udah terima THR, Bu? Hati-hati ya, bawa jiwa takwa ke pasar. Ini bawa THR ke pasar, nggak bawa jiwa takwa. Akhirnya apa? Hawa nafsu yang timbul. Sehingga berlaku seperti teks proklamasi. Diselesaikan dalam tempo yang berabe itu. Uang Bapak ludes. Inilah jiwa takwa. Apalagi ternyata takwa itu adalah asasul bina, pondasi bangunan yang kuat. Surat 9 ayat 109. Allah berfirman, "La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi." Masjid yang dibangun berdasarkan pondasi takwa itu lebih berhak kamu untuk beribadah kepadanya. Ya, jadi ini ceritanya kalau kita flashback ke belakang, itu zaman Nabi ada masjid yang namanya Masjid Dirar. Masjid tandingan untuk menandingin Nabi dan para jamaahnya. Bahwa mereka pun bisa bikin masjid. Supaya apa? Pengaruh-pengaruh Muhammad dan yang lain-lain itu beralih ke sini. Ini nggak boleh ini mendirikan masjid untuk tandingan seperti itu. Intinya adalah takwa itu pondasi. Kalau anak-anak kita dari kecil sudah dipondasikan takwa, insya Allah kemanapun dia berada, bahkan sampai dia sekolah di luar negeri, insya Allah dia memiliki pondasi yang kuat. Maka sejak kecil, didik mereka dengan jiwa takwa. Kata Nabi, suruh anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Pukul dengan peringatan supaya dia bisa melaksanakan sholat. Kalau sampai 10 tahun belum melaksanakan sholat. Ini adalah pendidikan Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bagaimana nih untuk menjadikan takwa itu sesuatu yang kita pelihara? Jangan ketika Ramadan kita seperti orang yang betul-betul bertakwa. Begitu selesai Ramadan, merdeka. Bebas lagi. Tidak lagi melakukan hal-hal yang sudah kita sepakati bersama ini. Maka untuk itu, ayo kita perhatikan ada yang saya sebut dengan formula 5M. Ini bukan masalah COVID ya. 5M ini, M ini semuanya dari bahasa Arab. M yang pertama adalah mu'ahadah. Mu'ahadah. Bahasa Arabnya mu'ahadah. Mu'ahadah asal kata dari ahdun. Ahdun artinya apa? Bukan ahad, tapi ahdun. Pakai ain, ahdun. Apa? Siapa yang jawab tadi? Janji, betul. Karena Bapak sudah jawab betul, boleh pulang, Pak.
Jadi ahdun itu janji. Muahadah artinya janji atau komitmen. Saya yakin banyak jamaah ini pekerjaannya di sebuah perusahaan kah atau di mana, yang penting profesionalnya itu adalah bekerja. Bagaimana ketika Anda pertama kali bekerja? Ada nggak komitmen perusahaan terhadap Anda? Ada nggak? Target-target yang harus Anda penuhi, ada nggak? Anda jaga nggak itu komitmen tersebut? Pasti. Kalau nggak dapat bonus. Kalau nggak dapat satu penilaian yang baik. Itu janji, itu perlu. Sebagaimana kita ketika beribadah kepada Allah punya komitmen. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku lillah. Karena janji itu yang membuat kita semangat untuk beribadah kepada Allah. Bahwa hidup dan matiku hanya untuk Allah. Komitmen ini perlu dijaga. Jangan sampai, maaf, lagi miskin, belum punya apa-apa, bacanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi begitu Allah berikan rezeki, anugerah, karunia, kedudukan, pangkat dan sebagainya, harta benda berlimpah, enggak lagi komitmen. Komitmennya berubah. Bukan inna sholati tapi inna Suzuki wa Kawasaki wa Mitsubishi, apa lagi? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ayo, berarti kaitannya dengan Ramadan kita, ayo kita komitmen. Kalau nggak komitmen, kita sama seperti tahun-tahun lalu. Nggak ada perubahan. Ayo kita berubah. Saatnya kita berubah. Dengan cara apa? Ayo kita tentukan komitmen kita di Ramadan ini. Ada nggak yang sebelum Ramadan sudah komitmen? Saya akan khatam Quran di Ramadan ini. Berapa kali? Berapa kali? Minimal 1 kali. Ada yang lebih dari 1 kali? Oke, berarti tolong sekarang saya minta kepada hadirin sekalian untuk memikirkan komitmen apa yang Bapak Ibu akan lakukan selama Ramadan ini. Silakan berpikir. Saya kasih waktu setengah menit. Nanti saya tanya beberapa orang sebagai sampel, sebagai contoh. Mau melakukan apa? Contoh, saya akan khatam Quran dalam Ramadan ini minimal sekali. Saya akan bersedekah tiap hari. Senilai berapa? Tentukan dalam diri. Nggak usah disebutin. Saya akan melakukan sholat-sholat sunnah, ya, baik sebelum maupun sesudah, dan sebagainya. Ayo, sudah siap? Sudah siap? Ayo, Pak. Komitmennya apa? Minimal 1 kali dalam bulan Ramadan ini khatam. Itu komitmennya. Bapak, komitmennya apa, Pak? Akan memperbaiki sholat. Lebih jelas lagi, Pak. Memperbaiki sholat yang mana? Yang wajib apa yang sunnah? Yang wajib. Bapak, apa, Pak? Mohon maaf. Nyun sewu. Khatam Al-Quran 1 kali. Pak, apa komitmennya? Saya akan sedekah. Ayo, komitmen. Apa, Pak? Sedekah tiap hari. Ya, tentukan sendiri ya berapanya ya. Minimalnya berapa gitu. Pak, silakan Pak. Apa komitmen Bapak? Pak, yang konkret Pak, yang konkret. Saya akan melakukan apa selama Ramadan ini? Yang konkret, ayo. Khatam Al-Quran berapa kali? Minimal 1 kali. Ada lagi? Ditingkatkan ibadahnya. Nun sewu Pak. Bapak apa kenapa Pak? Minimal 1 kali. Baik. Ibu ada yang mau jawab Bu? Ibu mau ngapain? Komitmen apa?
Saya akan minimal 1 kali dan sholat duha tiap hari ya Bu. Mantap. Ini kenapa kita harus lakukan? Karena ini untuk memelihara jiwa takwa kita. Lakukan itu, tentukan itu. Apa target kita? Apa yang harus kita janjikan? Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, setelah kita tetapkan daripada apa yang akan kita lakukan, yang kedua, lakukan yang namanya muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi. Jadi lakukan komitmen-komitmen kita, janji-janji kita, lakukan saja, lakukan saja. I'malu kata Allah, i'malu, lakukan. Fasayarallah war rasul wal mu'minun. Nanti Allah akan melihat, nanti Rasul akan melihat dan orang beriman pun akan memantau, melihat. Maksudnya apa? Duit. Apa duit? Duit bahasa Inggris. Lakukan. Nah, jadi kalau ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa yang lain melihat, lakukan saja. Tanpa ada pengen dipuji, lakukan saja. Lakukan itu. Nanti pada gilirannya Allah, Rasul, dan orang beriman akan menilai. Merasa diawasi ini penting. Kenapa? Kita puasa, siapa yang tahu? Kita puasa. Siapa yang tahu? Nggak ada indikasi bahwa dia puasanya bagus, kenapa? Beludah melulu, misalkan. Nggak ada itu. Dia puasanya bagus, kenapa? Lemes. Bisa aja dilemes-lemesin. Tapi yang penting, yang mengetahui kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Lakukan yang ketiga, muhasabah. Tahu dong muhasabah artinya apa? Introspeksi. Bagaimana caranya muhasabah? Tadi komitmen kita, saya akan khatam Quran minimal 1 kali dalam bulan Ramadan ini. Ayo evaluasi. Ini hari keberapa? 19. Al-Quran berapa juz? 30 juz. Berarti minimal hari ini kita masuk kepada juz berapa? 19. Sudah sampai 19? Sudah sampai? Alhamdulillah kalau sudah. Kalau belum? Ayo komitmen. Anda sudah komitmen. Jangan dilupakan komitmen Anda. Jangan lalai terhadap komitmen Anda. Ayo. Mohon maaf. Bapak udah jus berapa, Pak? Jus berapa? Jangan insya Allah, Pak. Jawab. Jus berapa? 19. Alhamdulillah. Udah khatam 1 kali. Masya Allah. Alhamdulillah. Takbir. Begitu. Komitmen. Pak, mohon maaf ya. Kalau kita nggak ada komitmen, biasanya akan terjadi pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya. Ditanya, kau tahun kemarin khatam Quran nggak? Enggak. 2 tahun yang lalu? Kagak. Nah, ini akan terjadi. Tapi kalau kita komitmen, terus merasa diawasi, dan tiap hari kita evaluasi. Tadi siapa yang sedekah? Saya akan sedekah tiap hari. Hari ini sudah sedekah? Nah, maka begitu masuk masjid, sedekah. Dan sedekah pagi hari yang disebut dengan sedekah subuh, itu luar biasa. Kata Nabi, "Ma min yaumin yusbihul ibadu illa yanzilani al-malaikatan." Tidaklah satu pagi lewat begitu saja, kata Nabi, kecuali 2 malaikat turun ke permukaan bumi. Qala ahaduhuma, berkata salah satu dari malaikat tersebut, Allahumma ati munfikan khalafa. Ya Allah, balas, ganti orang yang berinfak di pagi hari ini. Subhanallah. Sudah kita berinfak, bersedekah pagi ini? Alhamdulillah. Yang satu lagi malaikat berkata apa? Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah,
binasakan, hancurkan harta orang yang mumsik. Amsaka yumsiku imsak. Kita kenal dengan waktu imsak. Waktu imsak waktu apa? Menahan diri. Ada orang yang menahan diri, nggak mau infak, sedekah. Kenapa? Kemarin udah, masa tiap hari infak. Nah, padahal dia mempunyai kemampuan, padahal dia mempunyai kesempatan, tapi dia nggak berinfak setiap hari. Fahimtum? Kalau dijawab fahimtum, jawabannya? Fahimtum? Fahimna. Jadi kalau bahasa Arab, fahimtum, tum diganti dengan na. Fahimtum? Akaltum? Udah makan? Akaltum? Akalna. Gitu gampang bahasa Arab. Tum diganti dengan na. Begitu. Ramayantum? Masa Ramayan? Wah kacau. Ntar matahari lagi. Iya, baik. Yang keempat. Ini yang nggak pernah dilakukan. Komitmen, janji, tapi nggak melakukan yang keempat, mu'aqabah. Ada yang tahu mu'aqabah artinya apa? Bukan. Apa mu'aqabah artinya? Pemberian sanksi terhadap diri yang lalai. Nggak pernah dilakukan. Sanksi diri. Ayo dong, kasih vanish kepada diri kita. Contoh, ada seorang ulama salafus soleh setelah tabi'in, dia adalah orang yang sering nggak pernah tinggal sholat malam, qiyamul lail. Maka pada satu ketika di pagi hari dia teringat, ternyata saya tidak sholat malam, kelewat satu malam ini. Itu nyeselnya dia luar biasa. Kira-kira kita nyesel nggak kalau tidak melakukan komitmen kita? Nyesel nggak? Kalau nyesel bagus. Kalau nggak nyesel, ini bisa tukimin. Ayo, kalau tidak komitmen berarti tukimin. Oh, namanya tukimin. Oh, anak saya. Kalau nggak komitmen berarti tuman. Nah, tukimin. Tuman artinya apa? Alah, baru semalam nggak sholat malam. Alah, baru sehari nggak sedekah, besok juga saya sedekah lagi. Ini yang nggak pernah dilakukan. Sehingga nggak terjaga itu. Jiwa takwanya itu nggak terjaga. Ayo kasih sanksi. Apa yang dilakukan oleh ulama salafus soleh tadi? Semalam saya tidak qiyamul lail. Semalam saya lewat sehari nggak qiyamul lail. Kalau begitu saya ganti qiyamul lail saya dengan saya hari ini sholat duha 12 rakaat. Tuh. Supaya kembali lagi kepada jalurnya. Supaya kembali lagi kepada lajurnya itu. Ayo, ingat-ingat tadi janji apa? Nah, sekarang berikan sanksi kepada diri kalau Anda hari itu tidak 1 juz. Berikan sanksi kalau Anda pada hari itu tidak bersedekah. Berarti Anda harus apa? Ayo. Contoh itu. Kemarin saya nggak sedekah. Kalau gitu saya akan contoh misalkan kemarin sedekahnya 10.000. Kenapa kemarin saya nggak sedekah? Kalau gitu sekarang? Nah, begitu. Supaya nggak jangan tukimin lagi. Tukimin. Supaya nggak tuman gitu. Baik. Pak, Bapak janji 1 juz 1 hari. Kalau nggak 1 juz hari itu berarti double. Harus double. Kejar. Kembalikan kepada relnya. Kalau saya setiap hari 1 juz, saya harus 1 juz. Ternyata kemarin kurang. Berarti hari ini harus double. Terpelihara tuh jiwa takwanya.
Yang terakhir, lakukan yang namanya mujahadah. Tahu dong mujahadah artinya? Sungguh-sungguh. Kata lain dari sungguh-sungguh apa? Serius. Nah, gitu. Apa artinya komitmen, janji-janji? Kalau enggak, serius. Apa artinya kita sudah komitmen, tapi enggak sungguh-sungguh melaksanakannya? Paling-paling sehari, 2 hari, 3 hari. Habis itu, kemen lagi. Iya, sehari, 2 hari, 3 hari. Habis itu, tuman. Kembali lagi, ya, enggak lagi komitmen, enggak lagi dia merasa diawasi, enggak lagi melakukan evaluasi, dan tidak memberikan sanksi kepada diri yang lalai. Siap melaksanakan 5M ini? Insya Allah. Lakukan. Jangan tunggu besok. Mulai dari, jangan enti-enti keburu mati. Jangan engkek-engkek keburu jadi bangke. Jangan kapan-kapan, keburu nanti nikah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan kalau masih ada waktu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya ceramah, oh iya, baik. Membaca Al-Quran itu adalah sebuah kewajiban bagi orang beriman. Mendengarkan ceramah itu pun merupakan kewajiban bagi para jamaah. Maka ketika ada dua kewajiban, maka salah satunya ibaratnya boleh ditinggalkan. Ya, artinya, contoh, ketika kita lagi berjamaah, kajian seperti ini, misalkan di waktu maghrib, ya, gitu kan? Ternyata ceramahnya sampai waktu isya, gitu. Maka dalam hal ini boleh itu ibaratnya azan dulu, ya. Nanti setelah azan lanjutkan lagi kajian, gitu. Habis itu baru sholat berjamaah. Artinya dua kewajiban boleh salah satu dikalahkan karena dua-duanya sama-sama wajib. Kalau dua-duanya dilakukan, berarti ini kurang pas, Pak. Ya, sebaiknya ketika mendengarkan ceramah, ya, maka tinggalkan dulu baca Qur'annya. Ini saya dapat pelajaran ketika saya berada di Raudhah, di makam depan antar makam dan mimbar Nabi di Madinah. Saya waktu itu, Pak, lagi bagi baca Quran. Azan. Tapi saya terus baca Quran, langsung dicolek sama syekh di sebelah. Dicolek begini. Artinya apa? Dengerin azan. Baca Quran wajib nggak? Wajib. Tapi dengerin azan? Kata Nabi, dengarkan azan dan kamu ikuti lafaz yang disampaikan oleh muazin. Itu doa buat kita semua. Jadi seperti itu, Pak. Ya, tinggalkan salah satu. Baik, ada lagi? Nih, ada nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5M, iya. Supaya tidak kemen. Betul. Iya.
Iya, baik. Jadi ketika kita membacakan suratul Fatihah, maka apapun yang kita ucapkan itu ada balasannya, ada jawabannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata-kata iya dalam bahasa Arab itu adalah adatul hasri, termasuk huruf yang membatasi. Seperti innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi hanya saja, nggak ada yang lain dari hamba Allah yang takut kepada Allah adalah ulama. Ulama itu bukan formal majelis ulama, tapi ulama jamak daripada alim. Alim orang yang orang yang berilmu pasti lebih takut kepada Allah. Nah, sehingga ia itu artinya hanya saja, nggak ada yang lain. Yang kami sembah, yang kami ibadahi adalah Allah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Makanya dalam surat-surat yang tadi dibacakan itu ada ancamannya. Ketika kita nggak beribadah kepada Allah, apa ancamannya? Ya, syirik yang membawa seseorang kepada penyembahan selain Allah. Bisa masuk neraka dia. Ketika seseorang meminta kepada sesuatu selain Allah, jatuhnya apa? Syirik. Nggak bakal diterima seluruh amal ibadahnya kalau orang masih berlaku syirik. Ibadah kepada Allah tapi masih percaya sama dukun, paranormal gitu. Apa gunanya ibadah kepada Allah? Nah, inilah komitmen yang harus tetap kita jaga ya Pak ya. Terima kasih Pak. Enggak apa-apa, banyak juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Iya, betul sekali. Jadi dalam hal ini memang ada orang yang tipenya takwanya untuk pribadinya aja. Sehingga tidak ditularkan atau tidak ditampakkan kepada pihak yang lain. Maka dalam hal ini kita harus mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik kamu adalah yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Bukan memanfaatkan orang lain. Beda. Yang paling memberi manfaat, yang paling memberikan kontribusi terbaik bagi umat, bagi masyarakat. Itu kata Nabi, khairun nas. Itu sebaik-baik manusia. Kalau hadis ini kita balik pemahamannya, yang disebut dengan mafhum al-mukhalafah. Kebalikan pemahamannya. Berarti seburuk-buruk manusia adalah orang yang gak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu seburuk-buruk manusia. Ada orang melakukan kejahatan, kemungkaran, dia diem. Ya kan? Di sekitarnya ada judi, dia diem. Yang penting saya sendiri takwa, biarin yang lain gak takwa. Ini. Ada orang berzina di kampungnya, dia diemin. Padahal kata Nabi, apabila ada satu kampung itu berzina, maka 40 rumah sekitarnya nggak dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diperlukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu Pak kira-kira. Mudah-mudahan terjawab insyaallah. Cukup ya? Udah waktu syuruk? Oh, satu lagi boleh. Terakhir ya. Ini namanya siapa? Tukimin. Iya.
Ya. Ya, atribut Islam lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, jadi dalam hal ini tolong kita harus paham apa yang dimaksud dengan politik identitas. Ya. Semalam saya sambil pulang dari tarawih puter radio El Sinta. El Sinta pada saat itu mewawancarai Kiai Haji Sukron Ma'mun. Orang Madura yang nggak takut sama siapapun ya. Dia bilang apa? Beliau bilang apa? Kiai Haji Sukron Ma'mun, kita nggak paham ini apa yang disebut dengan politik identitas. Jangan sampai keliru memahami politik identitas. Bahwa semua itu punya identitas. Islam punya nggak identitas? Kristen punya nggak identitas? Hindu punya nggak identitas? Apa salah kalau masing-masing mempergunakan identitasnya masing-masing? Apa salah? Enggak. Yang salah itu ketika kita menggunakan identitas Islam kita justru menyerang daripada identitas yang lain. Ketika kita memakai identitas Islam, maka jangan memusuhi Kristen. Jangan ya mencaci maki agama lain. Identitas kita adalah identitas kita. Inna dina indallahil Islam. Sehingga ketika kita berpolitik, pakai cara Islam berpolitik. Tapi ketika Islam berpolitik, nggak pernah Islam itu mencaci maki lawan politiknya. Nggak boleh dalam ajaran Islam. Begitu. Kita umat Islam udah begini pakaiannya. Inilah pakaian takwa. Ketika seseorang berbicara tentang politik memakai pakaian takwa, tuh identitas Islam. Salah, bukan itu maksudnya. Masing-masing boleh pakai identitas. Tapi jangan sampai ketika memakai identitas tersebut di dalam kepentingan politik, justru malah menyerang atau malah menjatuhkan daripada lawan politiknya. Setuju nggak apa yang dikatakan Kiai Sukron Ma'mun? Begitu Pak. Begitu seharusnya. Kalau politik identitas nggak boleh, apa kata beliau semalam? Keras beliau mengatakan, udah ganti aja Pancasila. Kalau gitu Pancasila nggak melindungi daripada 5 agama di Indonesia. Ini 5 agama dilindungi oleh Pancasila. Artinya apa? Silakan pakai identitas masing-masing. Yang Hindu, yang Kristen, yang silakan pakai identitas. Tapi ketika Anda memakai identitas itu, jangan pernah menyerang, menjatuhkan daripada agama-agama lain. Dan ini Al-Quran berbicara. Al-Quran mengatakan dalam Al-Quran, jangan kamu cela Tuhan-Tuhan mereka. Nanti ketika kamu mencela Tuhan-Tuhan mereka, maka mereka akan menyerang, mencela Tuhan kamu. Ini ayat Quran. Ayat Quran. Fahimtum? Maradontum? Maradona lagi. Sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.